Puncak kekuasaan Soviet nampaknya terlalu sempit untuk dua ego yang begitu besar. Dua pemimpin dalam revolusi Bolshevik yang berhasil menggulingkan kekaisaran Rusia dan menggantikannya menjadi Uni Soviet bertarung sengit merebutkan tumpuk kekuasaan. Mereka adalah Leon Trotsky dan Joseph Stalin. Awal mula memanasnya hubungan Stalin dan Trotsky terjadi pada tahun 1918. Saat itu terjadi pertempuran di salah satu kota antara tentara Soviet dengan tentara Tsar Rusia. Sebagai komandan tertinggi tentara Soviet, Trotsky membuat kebijakan, yaitu memilih bekas perwira kekaisaran Rusia untuk menjadi komandan lapangan. Namun hal ini menuai reaksi keras dari Stalin, yang saat itu menjabat sebagai komisaris rakyat untuk kebangsaan. Menurut Stalin, tindakan Trotsky sangat gegabah karena tidak menutup kemungkinan bahwa mantan perwira kekaisaran Rusia itu akan membelot, dan Stalin saat itu meminta hak untuk mengurus jalannya pertempuran dari awal sampai akhir. Pernyataan Stalin akhirnya berdampak luas. Lambat laun, konflik keduanya menjelma menjadi permusuhan yang terbuka. Bahkan banyak prajurit yang turun kepercayaannya terhadap Trotsky. Dan berawal dari sinilah hubungan keduanya merenggang. Hubungan Stalin dan Trotsky akhirnya menjadi panas ketika Lenin meninggal pada Januari 1924. Stalin dan Trotsky sangat merasa berhak dan pantas untuk menggantikan Lenin memimpin Uni Soviet. Namun sebelum Lenin wafat, di tengah kondisi kesehatannya yang menurun, Vladimir Lenin sebenarnya sudah menulis dokumen surat wasiat pada tahun 1922. Salah satu isi suratnya adalah menjelaskan keinginan Lenin untuk mengangkat Leon Trotsky sebagai sekretaris jenderal Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet, menggantikan Joseph Stalin yang dianggapnya tidak pantas dalam menjalankan jabatan tersebut. Namun di satu sisi, Stalin juga sangat berambisi menggantikan sosok Vladimir Lenin. Bahkan kerap kali melakukan berbagai manuver serta penjegalan untuk mencegah Trotsky naik ke tumpuk kekuasaan. Hingga akhirnya Trotsky harus kalah dalam suksesi kekuasaan dan Joseph Stalin muncul sebagai pemenang. Stalin pada akhirnya menggantikan Lenin untuk memimpin Uni Soviet. Ketika Uni Soviet di bawah kepemimpinan Stalin, Trotsky menghimpun kekuatan dan merumuskan kembali pemikiran-pemikirannya dan membentuk faksi oposisi kiri untuk melawan Stalin. Bersama faksi oposisi kirinya itu, Trotsky kerap kali mengkritik, bahkan menentang kebijakan Stalin. Trotsky menyerang gagasan birokratisasi kehidupan politik dan kebijakan sosialisme satu negara ala Stalin, karena dianggap sebagai kemunduran cita-cita internasionalisme revolusioner. Trotsky juga mengkritik Stalin karena tak menekan demokrasi di dalam Partai Komunis, serta gagal mengembangkan perencanaan ekonomi yang memadai. Sebagai tanggapan atas kritik Trotsky, Stalin mengeluarkan dan memecatkan Trotsky dari Politbiro dan Partai Komunis pada tahun 1927. Setelah itu, Stalin juga mengasingkan Trotsky ke daerah terpencil, sebelum akhirnya Trotsky diusir dan harus tinggal di negara lain. Hal inilah yang membuat Trotsky harus berpindah-pindah tempat, dari mulai Kazakhstan, Turki, Prancis, hingga Meksiko. Hidup di pengasingan tak membuat Trotsky diam. Trotsky tetap mengkritik kepemimpinan Stalin, sebab bagi Trotsky, hidup di pengasingan masih lebih baik ketimbang hidup bebas di Soviet, namun harus tunduk pada Stalin. Meskipun Trotsky sudah kabur dan diasingkan dari Uni Soviet, namun watak paranoid Stalin membuat Trotsky terus diburu. Hingga akhirnya suara lantang Trotsky harus berhenti pada 20 Agustus tahun 1940. Trotsky yang kala itu tinggal di Meksiko, tiba-tiba didatangi oleh orang misterius di kediamannya. Orang tersebut lalu menyerangnya dengan kapak hingga membuat kepalanya terluka. Trotsky pun tumbang dan bersimbah darah.
Luka di kepala membuat dirinya koma. Seharinya, kondisi kian memburuk dan Trotsky dinyatakan meninggal. Ternyata orang misterius tersebut adalah agen intelijen Soviet yang diperintahkan langsung oleh Stalin untuk membunuh Trotsky.